Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang soleh-solehah. Kembali berjumpa pada pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kalian semua sampai hari ini masih semangat belajarnya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, mari kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PKN, yaitu tentang keragaman ekonomi. Di era globalisasi ini, makin banyak sekali barang-barang, baik itu dari dalam maupun dari luar negeri. Yang tentunya masyarakat pun bisa bebas memilih barang-barang tersebut sesuai dengan keperluannya dan tingkat ekonominya. Dari sini dapat kita ketahui bahwa kemampuan setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut menyebabkan keberagaman ekonomi di masyarakat. Keberagaman ekonomi adalah perbedaan tingkat ekonomi pada suatu masyarakat. Keberagaman ekonomi ini dapat dilihat dari beragamnya atau bermacam-macamnya kegiatan ekonomi, atau dengan kata lain bermacam-macamnya kegiatan mata pencaharian pekerjaan. Tadi disinggung ada kata kegiatan ekonomi. Lalu apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau secara sederhana, semua proses, baik itu dari pengolahan atau dari produksi sampai barangnya sampai ke konsumen atau dijual ke konsumen, itu namanya kegiatan ekonomi. Dari sini dapat kita ketahui bahwa aktivitas ekonomi atau kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dapat kita lihat pada gambar pertama. Di sini ada orang memanen padi, ada orang yang membuat roti, ada orang-orang yang membuat pakaian. Gambar ini termasuk gambar produksi. Produksi berarti segala kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Contoh yang dapat kita ambil yaitu dari petani menanam padi, kemudian merawat tanaman tersebut, memberi pupuk hingga akhirnya memanen padi. Kemudian gabahnya diolah menjadi beras. Nah, inilah dia yang termasuk contoh dari kegiatan produksi. Orang atau seseorang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Selanjutnya ada kegiatan distribusi. Dari sini bisa kita lihat ya, ada alat transportasi darat yaitu berupa truk yang mengantarkan sayur-sayuran atau hasil panen, baik itu sayur maupun buah. Lalu ada pesawat terbang, ada orang yang melakukan distribusi atau pengiriman, lalu ada kapal. Ini semua contoh dari kegiatan distribusi. Sehingga distribusi adalah
kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Dan orang atau kelompok ataupun lembaga yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Selain dari penyaluran barang, yang termasuk juga dalam kegiatan distribusi adalah mengelola gudang sementara di mana dijadikan tempat barang dari produsen sebelum dihantarkan atau dikirim ke penggunanya atau ke konsumen. Selanjutnya kegiatan ekonominya yaitu konsumsi. Di sini bisa dilihat orang-orang yang gemar belanja, lalu kita makan, kita minum. Itu semua termasuk kegiatan konsumsi. Sehingga konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Dan pelaku, yaitu orang atau kelompok ataupun lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Sehingga dapat kita ketahui konsumen itu meliputi rumah tangga, pemerintahan, bahkan perusahaan industri itu sendiri. Dari sini dapat kita ketahui di kegiatan ekonomi ini tentunya akan ada tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Tempat bertemunya penjual dan pembeli ini disebut dengan pasar. Dari ketiga aktivitas kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, konsumsi, semuanya tentunya terkait dengan faktor atau lingkup daerah masing-masing. Sehingga dapat kita ketahui kegiatan atau jenis-jenis kegiatan tersebut dirinci ada di berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang pertanian. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian yaitu suatu kegiatan masyarakat yang hidup di dataran rendah di mana mengelola potensi alam untuk budidaya pertanian. Jadi dari produksi itu bisa terlihat ada di bidang pertanian salah satunya, yaitu menanam, baik itu menanam jagung, sayur-sayuran, padi, kacang tanah, dan lain-lain. Selanjutnya ada di bidang peternakan. Jadi dari ketiga kegiatan tersebut tentunya ada di berbagai bidang, yang lainnya yaitu bidang peternakan. Bidang peternakan di sini dapat kita lihat yaitu suatu kegiatan yang memanfaatkan hewan ternak untuk dibudidayakan oleh manusia. Jadi ada peternakan bebek, sapi, kambing, ayam. Lalu di sini ada perikanan. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan merupakan suatu kegiatan masyarakat yang hidup di wilayah perairan danau atau pantai, di mana aktivitas ini kemudian dikelompokkan menjadi dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap biasanya dilakukan oleh nelayan, yakni dengan cara menangkap ikan di laut. Sedangkan aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di daerah perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam ya, dilakukannya di kolam, di sungai, di sawah mina padi, di waduk ataupun danau. Contoh budidayanya ada ikan lele, emas, nila, dan mujair. Sementara budidaya ikan di perairan payau itu biasa dilakukan di tambak di pesisir pantai. Kegiatan ekonomi selanjutnya ada di bidang kehutanan. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan merupakan aktivitas atau suatu kegiatan yang mengandung keragaman sumber daya hayati. Di sini potensinya itu terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu.
Hasil hutan kayu bisa kita lihat ada kayu, rotan, damar, dan lain-lain. Sementara hasil hutan non kayu itu dapat kita lihat di sini ada gaharu, ada karet, kina, sagu, dan tentunya masih banyak lagi. Selanjutnya ada kegiatan ekonomi di bidang pertambangan. Aktivitas ekonomi di bidang pertambangan adalah suatu kegiatan atau usaha untuk mengelola atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan masyarakat atau manusia. Mineral ini biasanya berada di dalam perut bumi, dan untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contohnya di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas atau migas, serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Sementara barang tambang ini kita perlu melakukan eksplorasinya dengan bijak, karena ketersediaan barang tambang merupakan termasuk ketersediaan bahan yang tidak dapat diperbarui, sehingga barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini maupun masa mendatang. Dan tentunya perlu juga dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya ini tidak lekas habis. Selanjutnya, kegiatan ekonominya di bidang industri. Ekonomi di bidang industri adalah kegiatan ekonomi yaitu mengolah suatu barang mentah menjadi barang baku atau barang jadi. Bahan mentah adalah sumber pembuatan barang, yang biasanya bahan mentah ini berasal dari sumber daya alam. Bahan baku adalah barang yang sudah diolah dari bahan mentah. Dan adanya aktivitas industri tentunya dapat meningkatkan suatu barang. Aktivitas industri ini dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contohnya di sini ada industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu, tas, sandal, ban, dan lain sebagainya. Lalu ada kegiatan ekonomi di bidang perdagangan. Kegiatan ekonomi di bidang perdagangan ini merupakan suatu aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, atau kegiatan membeli barang kemudian menjual kembali tanpa mengolah barang tersebut. Kegiatan perdagangan ini pada umumnya menggunakan alat tukar berupa uang. Contoh di sini ada barang dagangan berupa hasil pertanian, lalu ada hasil industri, ada juga hasil kayu, hasil kebun, dan lain-lain sebagainya. Dan kegiatan ekonomi yang terakhir ada di bidang jasa. Kegiatan ekonomi di bidang jasa merupakan kegiatan produksi yang tidak menghasilkan benda, melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat lain sesuai dengan kebutuhannya. Contoh aktivitas jasa antara lain jasa perbankan, keuangan, jasa kesehatan, pendidikan, konsultasi hukum, pariwisata, dan jasa-jasa lainnya. Inilah dia tadi beragam jenis atau kegiatan ekonomi yang dijabarkan dari berbagai bidang, di mana yang tadi
Inti kegiatan atau aktivitas ekonomi ada 3, yaitu di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi, yang kemudian ketika dijabarkan itu meliputi atau mencakup berbagai bidang, yaitu pertanian, ada perkebunan, dan sebagainya. Dapat kita ketahui berarti yang mempengaruhi keragaman ekonomi diantaranya adalah keterampilan seseorang, tingkatan pendidikan, peluang pekerjaan seseorang, penghasilan, sikap dalam bekerja, dan tentunya tingkat persaingan dalam mengelola sumber daya alam sesuai bidang usaha yang digelutinya. Yang tentunya manfaat dari adanya keberagaman ekonomi, yaitu yang pertama menciptakan peluang pekerjaan. Jadi peluang pekerjaan ini bisa untuk berbagai tingkatan pendidikan. Lalu juga tentunya menambah devisa negara. Dengan beragam bentuk pekerjaan, tentunya ada berbagai macam usaha, industri atau perusahaan. Yang kemudian dari kegiatan tersebut akan kita ambil pajak, yang dimana pajaknya tersebut akan digunakan untuk devisa atau sumber pendapatan negara yang kemudian dapat dipergunakan untuk pembangunan negara. Dan masih banyak manfaat-manfaat lainnya. Dari sini kita perlu menghadapi sikap kita dalam menghadapi keragaman ekonomi, tentunya yaitu saling menghormati dan menghargai. Tidak boleh kita mengejek atau mencela, menghina, itu tidak boleh. Berbagai pekerjaan yang ada itu semua bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kita. Dan tanpa mereka mungkin kebutuhan kita tidak akan terpenuhi. Di sini contohnya yaitu ketika ada pekerja petugas kebersihan sedang bersih-bersih, lalu kita ingin melewatinya, maka kita bisa mengucapkan kata permisi. Ini sebagai bentuk kita menghormati dan menghargai. Lalu juga pekerjaan seorang guru. Kita bisa menghargai dan menghormatinya itu dengan mendengarkan penjelasan yang diberikan. Ya, jadi kita dengarkan, jangan kita ngobrol. Itu berarti kita menghargai dan menghormati. Lalu saat bertemu di jalan, kita mengucapkan salam, salim, sapa. Ini bentuk kita dalam menghadapi keragaman ekonomi. Lalu pekerjaan dokter, setelah kita diperiksa oleh dokter, kita sakit diperiksa, nah selesainya kita bisa mengucapkan kata terima kasih. Lalu kepada seorang petani, kita bisa menghormatinya dengan makan sampai habis, tidak membuang makanan. Nah ini yang paling sering ya, kita masih belum melaksanakannya. Ketika kita tidak suka dengan makanan, itu hampir biasanya kita kira buang. Nah, jangan sampai kita masih seperti ini gitu ya. Jadi inilah dia bentuk sikap kita dalam menghadapi keragaman ekonomi, di mana pada intinya kita memang harus bersikap sopan, menghargai. Lalu kita juga kalau ada orang tua yang pekerjaannya berbeda teman kita, jangan dihina, jangan dicela. Tetap bermain dengan teman-teman kita yang mungkin pekerjaannya berbeda. Misalnya ada yang sebagai petugas kebersihan, ada yang sebagai satpam dan sebagainya. Maka nggak boleh kita hina teman kita tersebut, malah kita harus temani gitu ya. Kita ajak main sama-sama, kita ajak belajar sama-sama. Nah, dari sini selain dari kita menghormati, menghargai, berlaku sopan, tetap menemani teman-teman yang mungkin memiliki
orang tua dengan pekerjaan yang berbeda-beda, salah satu sikap positif dari keragaman ekonomi juga dengan mencintai produk dalam negeri. Karena dengan adanya globalisasi yang begitu cepat sekarang ini, maka akan banyak produk-produk dan budaya-budaya asing yang masuk ke dalam negeri. Dan untuk menyikapinya, yaitu kita harus mampu melestarikan nilai-nilai luhur budaya, dan juga kemudian kita juga harus mampu bersaing dengan berbagai hal di bidang usaha. Mencintai tanah air merupakan kewajiban dari setiap warga negara. Dan banyak cara tentunya yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta tersebut. Di sini cara mencintai produk dalam negeri yang pertama bisa kita lihat mengurangi penggunaan produk asing, kedua mengenalkan produk Indonesia melalui pameran, ketiga dengan bangga saat menggunakan produk dalam negeri, lalu mengakui kualitas produk dalam negeri tidak kalah dengan produk luar negeri. Dan tentunya manfaat dari kita mencintai produk dalam negeri itu sendiri yaitu mengurangi pengangguran, memajukan industri dalam negeri, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memperkukuh ekonomi bangsa. Dapat kita lihat secara lebih rinci dari gambar. Yang pertama, ketika kita mencintai produk dalam negeri, maka tentunya akan membantu dalam peningkatan penjualan. Kenapa? Karena kita cinta produk dalam negeri, maka kita akan terus membeli produk-produk yang dihasilkan dalam negeri. Dengan kita membeli, berarti itu kita sudah membantu untuk peningkatan penjualannya. Maka, ketika penjualan meningkat, otomatis produsen pun ikut berkembang. Jadi, dari uang yang kita beli buat produk dalam negeri, otomatis uang tersebut akan kembali ke produsen, dan produsen tersebut akan kembali mengolah uang tersebut untuk produk-produk yang lebih baik. Akhirnya, kualitas dari produk dalam negeri itu pun semakin meningkat. Di mana kemudian dari kualitas yang meningkat, produk tersebut dapat bersaing di pasar dunia. Dapat kita ekspor ke negara-negara lain. Kita kenalkan ke negara-negara lain. Yang kemudian dengan meningkatnya produk dalam negeri, akhirnya dapat bersaing di dunia, di tingkat dunia, otomatis kita juga semakin bangga dan semakin bisa mencintai produk dalam negeri. Nah, itulah kenapa manfaatnya tadi ada menciptakan peluang pekerjaan, membantu produsen berkembang, dan sebagainya. Demikianlah tadi pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan tentunya sebagai tambahan wawasan kalian, Ibu juga mengingatkan kembali kepada kalian untuk rajin-rajin membaca dari berbagai sumber bacaan terkait materi keragaman ekonomi. Dan sebagai latihan untuk kalian bisa melihat buku tematik yaitu di halaman 16. Kalian kerjakan untuk nomor 3 dan 4. Ya, halaman 16 tema D, nomor 3 dan 4.
Lalu di halaman 77 nomor 1. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, raih prestasi, jadi anak hebat, sukses di dunia dan akhirat. Bismillah, kita pasti bisa. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.